Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, saya Rizky Anissa Yumna, selaku Asisten Laboratorium Anatomi 2018. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pelvis. Pelvis atau juga disebut dengan cingulum pelvicum atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gelang panggul merupakan struktur tulang berbentuk seperti mangkuk yang berada di kaudal dari regio abdominal dan di kranial dari ekstremitas inferior. Cingulum pelvicum bersama dengan struktur-struktur lain berupa muskuli, ligamenta, dan fascia akan membentuk dinding pelvis yang mana ruangan di dalam dinding pelvis disebut dengan kavitas pelvis yang akan menjadi tempat bagi viscera abdomen inferior, tractus urinarius, dan organa genitalia interna. Sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, dinding pelvis tersusun atas bagian keras berupa osa, artikulasi, dan ligamenta, serta bagian lunak berupa muskuli dan fascia. Bagian keras yang pertama adalah osa. Bagian keras dari pelvis tersusun atas 3 osa yang dihubungkan dan diperkuat oleh artikulasi serta ligamentanya. Ketiga os tersebut adalah os coxae di bagian anterolateral, kemudian os sacrum, dan os coccygeum di bagian posterior. Yang pertama adalah os coxae. Di sini saya akan memberikan overview singkat mengenai os coxae, karena penjelasan mengenai os coxae yang lebih lengkap sudah bisa dilihat di video dengan judul os coxae. Os coxae tersusun atas 3 osa, yaitu os ilium, kemudian os ischium, dan os pubicum yang mana disatukan oleh tulang rawan di daerah yang bernama acetabulum yang merupakan tempat bersendi bagi caput femoris membentuk hip joint. Pada usia 16 hingga 18 tahun, ketiga tulang ini akan menyatu menjadi satu tulang. Kemudian, bagian pertama dari os coxae adalah os ilium. Di superior dari os ilium, dia akan melebar dan membentuk seperti kipas atau sayap disebut dengan ala osis ilii yang berfungsi untuk menyangga bagian dari abdomen inferior. Selanjutnya, pada os ilium dia dibagi menjadi 2 bagian. Di facies medialnya terdapat rigi halus dan dibagi menjadi bagian facies superior dan inferior oleh rigi halus yang disebut dengan linea arcuata. Kemudian pada os ischium, di margo posterior os coxae terdapat penonjolan tajam yang disebut dengan spina ischiadica, di mana spina ischiadica ini akan memisahkan incisura ischiadica mayor di superior dan incisura ischiadica minor di bagian inferior. Pada bagian posterior inferior terdapat tonjolan yang besar disebut dengan tuber ischiadicum yang berperan sebagai penyangga tubuh kita ketika kita duduk. Kemudian bagian ketiga dari os coxae adalah os pubicum, di mana bagian facies posterior dari os pubicum dan symphysis osis pubis membentuk dinding anterior pelvis. Pada bagian superior dari os pubicum terdapat tepian yang tajam yang disebut dengan pecten osis pubis, yang ke anterior dia akan berlanjut sebagai crista pubica. Pecten osis pubis disebut juga dengan linea pectinea. Kemudian tulang kedua setelah os coxae adalah os sacrum. Os sacrum berbentuk segitiga terbalik yang terbentuk dari persatuan 5 vertebra sacralis. Pada basis dari os sacrum terdapat di bagian superior dan bersendi dengan vertebra lumbal 5, sementara apexnya berada di bagian inferior. Pada facies anterior corpus vertebra sacralis terdapat tepian menonjol yang disebut dengan promontorium. Kemudian di bagian os sacrum terdapat juga perluasan ke arah superior yang disebut dengan ala osis sacri. Di bagian lateral dari os sacrum terdapat permukaan yang berbentuk dengan L yang berfungsi sebagai tempat artikulasi dengan os ilium, membentuk artikulatio sacroiliaca. Pada os sacrum terdapat canalis sacralis yang berupa kelanjutan dari canalis vertebralis, yang mana dia akan berakhir sebagai hiatus sacralis. Pada facies anterior dari os sacrum terdapat 4 pasang lubang yang dilalui oleh rami anteriores nervi spinalis sakral 1-4 disebut dengan foramina sacralia anteriora.
Di fasies posteriornya juga terdapat 4 pasang lubang yang dilalui oleh rami posteriores nervi spinalis sakral 1-4 yang disebut dengan foramina sacralia posteriora. Kemudian osa ketiga penyusun dari cingulum pelvicum adalah os coccygeum. Pada preparat ini os coccygeumnya menyatu dengan os sacrum. Os coccygeum tersusun atas 4 vertebra coccygea yang menyatu. Pada bagian superiornya terdapat fasies yang bersendi dengan os sacrum dan juga terdapat 2 tanduk yang disebut dengan cornu coccygea. Selanjutnya bagian keras kedua dari cingulum pelvicum adalah artikulasi. Osa pada gelang panggul atau cingulum pelvicum dihubungkan oleh beberapa artikulasi. Yang pertama adalah artikulasio lumbosakral yang menghubungkan basis osis sacri dengan vertebra lumbalis 5. Diperkuat oleh ligamentum iliolumbal dan ligamentum iliosakral dengan tipe synkondrosis. Kemudian yang kedua adalah artikulasio sacroiliaca, yang mana dia menghubungkan fasies articularis osis sacri dengan fasies articularis osis ilii. Diperkuat oleh ligamentum sacroiliaca anterius, posterius, dan interosseus dengan tipe amphiarthrosis. Kemudian yang ketiga adalah symphysis osis pubis, yang menghubungkan fasies symphysialis osis pubis dexter et sinister dan diperkuat oleh ligamentum pubicum superius et inferius dengan tipe amphiarthrosis. Kemudian artikulasi yang keempat adalah artikulasio sacrococcygea yang menghubungkan apex osis sacri dengan basis os coccygea. Diperkuat oleh ligamentum sacrococcygeuum anterius, posterius, lateralis, dan ligamentum articular dengan tipe amphiarthrosis. Selanjutnya, bagian keras yang ketiga dari cingulum pelvicum adalah ligamenta. Ligamentum pertama yang penting pada cingulum pelvicum adalah ligamentum sacrospinosum, yang mana dia akan menghubungkan atau membentang dari margo lateralis osis sacri di sini dan osis coccygeus menuju spina ischiadica. Pada bagian superior dari ligamentum sacrospinosum akan terbentuk foramen ischiadicum maius yang akan dilewati oleh musculus piriformis. Selanjutnya ligamentum kedua adalah ligamentum sacrotuberale sini, yang dia membentang dari spina iliaca posterior superior atau SIPS, kemudian dorsolateral osis sacri dan os coccygeus menuju tuber ischiadicum. Bagian superior dari ligamentum sacrotuberale akan terbentuk foramen ischiadicum minus yang akan dilewati oleh arteri vena pudenda interna dan nervus pudendus. Kedua ligamentum ini berperan dalam menstabilkan sakrum agar apertura pelvis inferior tidak miring ke atas. Selanjutnya kita masuk ke bagian lunak. Jadi selain dibentuk oleh os coccei, pada dinding lateral pelvis terdapat juga struktur lunak penting. Yang pertama adalah foramen obturatoria. Pada preparat tulang yang di sini, di mana foramen obturatoria ini berada di bagian inferior dari acetabulum. Pada sebagian fasies pelvinanya, dia dilekati oleh membrana obturatoria. Dan juga dilekati oleh musculus obturator internus. Kemudian struktur kedua adalah canalis obturatorius, yang dia berada di bagian superior dari foramen obturatoria yang tidak tertutup oleh membrana obturatoria. Pada canalis obturatorius ini akan dilalui oleh nervus obturatorius dan arteri vena obturatoria. Selanjutnya, struktur ketiga adalah foramen ischiadicum maius, yang merupakan rute komunikasi dari kavitas pelvis dengan ekstremitas inferior. Sehingga arteri, vena, dan nervi yang melewati foramen ischiadica maius akan berjalan menuju ekstremitas inferior dan memberikan persarafan serta perdarahan pada ekstremitas inferior. Musculus piriformis yang melewati foramen ini akan membagi foramen menjadi 2 bagian, yaitu foramen ischiadica maius yang superior dan inferior. Pada bagian superior akan dilalui oleh arteri vena nervus gluteus superius. Kemudian
Di bagian inferiornya akan dilalui oleh arteri vena nervus gluteus inferius, nervus sciatus, nervus pudendus, arteri vena pudenda interna, nervus femoral cutaneus posterior, nervus obturatorius internus, dan musculus quadratus femoris. Selanjutnya, struktur yang keempat adalah foramen ischiadica minus, yang merupakan rute komunikasi antara perineum dengan regio gluteal. Arteri vena pudenda interna yang keluar dari kavitas pelvis melalui foramen ischiadica maius kembali masuk melalui foramen ischiadica minus menuju ke perineum. Oke, selanjutnya adalah dasar pelvis. Dasar pelvis merupakan bagian yang memisahkan kavitas pelvis dengan perineum. Dibentuk oleh diafragma pelvis, diafragma urogenital, serta fascia pelvis. Yang pertama adalah diafragma pelvis, dia tersusun atas musculus levator ani dan musculus coccygeus. Musculus levator ani dibagi menjadi 3 serabut, yang mana ketiganya berorigo pada arcus tendineus. Yang pertama adalah musculus pubococcygeus yang berjalan di sepanjang garis tengah dari corpus ossis pubis menuju ligamentum anococcygeum rectalis. Kemudian yang kedua adalah musculus puborectalis yang membentuk selendang membungkus rectum di bagian bawah, berinsersio pada corpus anococcygeus. Kemudian serabut yang ketiga adalah musculus iliacoccygeus yang berinsersio pada corpus anococcygeus dan ligamentum anococcygeus. Musculus levator ani berfungsi untuk menyangga dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya, terutama saat terjadi peningkatan tekanan pada pelvis seperti saat pengejan dan batuk. Musculus kedua penyusun diafragma pelvis adalah musculus coccygeus yang berorigo di spina ischiadica dan berinsersio pada os sacrum dan os coccygeus. Kemudian musculus levator ani dan musculus coccygeus diinervasi oleh cabang nervi sacralis 3 dan 4. Selanjutnya, penyusun dari dasar pelvis yang kedua adalah diafragma urogenital. Muskulus yang menyusun dari diafragma urogenital adalah musculus transversi perinei profundus yang berorigo pada ramus inferior ossis pubis dan berinsersio pada centrum tendineum perinei. Muskulus pada diafragma urogenital berfungsi untuk memperkuat hiatus urogenitalis dan diinervasi oleh nervus pudendus. Selanjutnya, penyusun dari dasar pelvis yang ketiga adalah fascia pelvis. Fascia pelvis dibagi menjadi 2, yaitu fascia pelvis parietalis dan fascia pelvis visceralis. Fascia pelvis parietalis terdiri atas 3, yaitu fascia pelvis parietalis laterale, fascia pelvis parietalis media, dan fossa ischiorectal. Fascia pelvis parietalis lateral atau disebut juga dengan fascia obturatoria karena menutupi dan meliputi musculus obturatorius internus. Fascia pelvis parietalis lateral kemudian akan melipat dan membentuk refleksi menjadi fascia lunata dan akan membatasi struktur yang ditembus oleh arteri vena pudenda interna serta nervus pudendus yang disebut canalis pudendalis alcox. Kemudian fascia pelvis parietalis media akan membatasi fossa ischiorectalis dan dibagi menjadi 2, yaitu fascia diafragma pelvis superior et inferior. Kemudian fossa ischiorectalis yang berada di antara regio analis di inferior dan diafragma pelvis di superiornya. Fossa ischiorectal berisi ischiorectalis pad of fat, kemudian arteri vena pudenda interna, nervus pudendus, dan arteri vena nervus rectalis inferior. Fascia pelvis visceralis merupakan selapis jaringan ikat longgar yang menempel pada viscera pelvis dan berfungsi untuk membungkus dan menyokong semua viscera pelvis. Yang terakhir adalah neurovaskularisasi. Regio pelvis divaskularisasi oleh arteri sacralis mediana, arteri iliaca interna, dan arteri rectalis inferior. Pada perempuan, vaskularisasinya juga ditambah dari arteri ovarika. Drainase vena sendiri mengikuti arteri dan inervasinya di regio pelvis diperankan oleh plexus sacralis. Sekian pembahasan mengenai anatomi pelvis, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.